Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber saya Kakanda Padli, mahasiswa pasca sarjana jurusan Pemikiran Islam. Langsung saja kepada pertanyaan pertama. Apa peran manusia sebagai khalifah atau pemelihara bumi menurut ajaran agama? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk menjaga kelestarian dalam aspek agama Islam sendiri, memang manusia dituntut untuk sebagai penjaga atau menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lain itu adalah terletak pada akalnya, sehingga akal itulah yang digunakan manusia untuk bagaimana mampu menjaga kelestarian yang ada di muka bumi ini untuk mempertahankan sebagai eksistensinya untuk dalam ciptaan Tuhan itu sendiri. Sehingga sebagai khalifah di muka bumi ini, menurut saya bahwa manusia itu dituntut untuk menjadi betul-betul pemimpin, sehingga mampu untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagaimana khalifah itu sendiri menjadikan tolak ukur kepemimpinan seseorang untuk menjadi lagi taat kepada agama itu sendiri. Itu dari saya. Pertanyaan berikutnya, apakah kerusakan lingkungan bisa dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan? Ya, menurut saya salah satu sih juga seperti itu. Karena di sisi lain, alam itu, jadi kalau orang salah satu cara untuk bisa kenal Tuhan, ya mendekati Tuhan, ya adalah caranya adalah bagaimana kita mentadabbur alam. Maka ada istilahnya dengan bagaimana cara kita bergaul dengan alam. Tuhan itu menciptakan alam dengan sedemikian rupa dan indahnya, sehingga menurut saya itulah yang perlu kita jaga, sehingga menjadi aspek ketaatan kita kepada Tuhan itu sendiri. Tetapi untuk merusak daripada alam itu sendiri merupakan juga salah satu bentuk ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Maka sebagai manusia, mampulah kita untuk selalu menjaga alam ini, sehingga ketaatan agama kita tetap terjaga di dalam Islam, dan juga kedekatan kita kepada Tuhan tetap terjaga. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Pemateri kedua saya, Saudari Melati Syahid. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kelestarian alam dan mengapa penting untuk dijaga? Kelestarian alam adalah keadaan di mana lingkungan hidup termasuk hutan, laut, udara, tanah, flora, dan fauna tetap terjaga keberadaannya secara seimbang dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung kehidupan makhluk hidup, baik sekarang maupun di masa depan. Dan mengapa kelestarian alam penting untuk dijaga? Yang pertama itu menjamin kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Alam menyediakan kebutuhan dasar seperti udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal. Tanpa alam yang lestari, kehidupan manusia akan terganggu. Kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk dan unsur alam saling tergantung. Kerusakan pada satu bagian ekosistem bisa menyebabkan kerusakan menyeluruh, misalnya hilangnya lebah dapat mengganggu bukan tanaman pangan. Yang ketiga, mencegah bencana alam yang rusak seperti hutan gundul atau sungai tercemar. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang ketiga. Siapa namanya, Pak? Saparudin. Ya, beliau adalah satpam yang kurang lebih sudah beberapa tahun bekerja di UNM. Saya akan mempertanyakan terkait lingkungan di sekitar UNM ini. Baik Pak, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar UNM ini dan apa keluhannya selama terhadap lingkungan Pak? Begitu. Atau polusi kendaraan, karena di sini kan sering lewat kendaraan Pak. Ya. Baik Pak, silahkan. Kalau di sini masalah dari lingkup dari sekitar UNM, masalah keamanan ya alhamdulillah aman. Jadi masalah parkiran yang sering melanggar bukan karena diarahkan ke parkiran, tidak sembarang parkirannya, tahu ada memang aturan di UNM, jalur khusus motor dan juga jalur mobil termasuk dosen, pegawai
Kemudian masalah keamanan ya alhamdulillah. Masalah motor aman, cuma ya kadang-kadang ya ada helm hilang, tapi mungkin dari teman lagi mau pakai tapi tidak minta isi toh. Ya, ya. Tapi dikembali nantinya itu kalau helm. Ya. Semenjak saya di sini alhamdulillah. Ya kurang lebih 10 tahun lebih. Ya masalah parkiran kampus aman. Ya aman. Ya begitu ya. Kalau Pak terkait lingkungan di sini Pak, kayak polusi, apakah biasa mengganggu Pak? Itu kayak polusi dari kendaraan? Enggak Ji. Enggak Ji Pak. Enggak. Iya. Bagaimana kondisi lingkungannya Pak? Kalau kondisi lingkungannya ya alhamdulillah masalah apa namanya Rosito? Iya. Ya Rosito. Ya aman lah. Tidak artinya beda dengan apa namanya, karena yang begitu akan kalau banyak debu toh itu biasa mengganggu dari segi-segi sekitar kampus ini. Ya. Itu saja Pak. Ya. Ya makasih Pak. Ya. Seperti yang kita lihat ya, di sini saya sudah bersama Saudara Faisal, narasumber saya yang keempat. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup saat ini? Sembarang kita bilang. Yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup saat ini yaitu salah satunya hutan gundul karena merusak ekosistem dan banyaknya sampah yang berserakan di kota-kota ataupun di kampung-kampung yang mengakibatkan banjir ya teman-teman ya gitu. Jadi untuk kita semua haruslah merubah dirinya sendiri, karena apa yang ingin kita ubah itu untuk kebaikan diri kita sendiri ke depannya, bagaimana negara kita lebih baik gitu terus ya. Itu ya Mas ya. Ya, seperti yang kita lihat di sini saya sudah bersama narasumber saya yang terakhir. Silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Hidayat Syam, biasa dipanggil Jack. Langsung ke pertanyaannya saja. Apa saja faktor utama yang menyebabkan kerusakan alam? Jadi saya sebagai masyarakat yang tinggal langsung di lingkungan yang alamnya rusak, saya melihat ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kerusakan alam itu sendiri. Yang pertama dari masyarakatnya sendiri. Saya lihat masyarakat itu kurang literasi tentang ekologis di lingkungannya sendiri, seperti pembakaran hutan, penebangan hutan demi membuka lahan pertaniannya, terus membuang sampah di sungai tanpa mengetahui dampak keberlanjutannya. Terus penyebab yang kedua itu sebenarnya ada di pemerintah. Seperti yang kita lihat bahwa banyak tambang-tambang ilegal yang terbuka luas di daerah-daerah seperti di Halmahera, terus di Sulawesi juga itu banyak. Contohnya di Sulawesi Tenggara banyak tambang ilegal di sana. Jadi seakan-akan hukum itu memandang bahwa kerusakan lingkungan bukan hal yang serius. Jadi hukum kurang menyentuh di sektor itu. Terus yang ketiga, pembangunan yang tidak meriset bahwa pembangunan tersebut akan relevan di masa sekarang. Contoh, kayak pembukaan lahan sawit itu sebenarnya kurang relevan sama tidak sejalan lah sama iklim sekarang. Karena sudah banyak penebangan, terus ditambah lagi pemerintah kayak membuka lahan sawit, PT-PT seperti itu. Saya rasa kan sawit itu menyerap banyak kayak kadar air kan, sehingga tanah menjadi rusak. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan.